2046. Manfaat lain yang dibawa oleh keberhasilan Lu Ye dalam teknik rahasia penekan jiwa adalah tingkat kultivasi jiwanya telah melonjak ke tahap tengah Sunshine Realm. Tapi kekuatan sihirnya baru dalam tahap awal sinar matahari. Ini cukup lucu, karena melihat keseluruhan langit berbintang, dalam kultivasi Sunshine Realm, selalu lebih sulit meningkatkan kultivasi jiwa daripada meningkatkan kekuatan sihir. Pada dasarnya, Sunshine Realm mencapai standar kekuatan sihir terlebih dahulu, baru berpikir cara untuk meningkatkan jiwa. Tapi jika menyangkut Lu Ye, yang terjadi adalah sebaliknya. Hal ini tidak diragukan lagi karena keistimewaan hutan jiwa pahlawan. Sekarang Lu Ye hanya perlu meningkatkan kekuatan sihirnya untuk mencapai tahap tengah sinar matahari, dan hal semacam ini tidak sulit baginya dengan pohon bakat. Sekarang sumber hukum telah mencapai kesempurnaan, efisiensi latihannya sangat meningkat. Dia hanya perlu mencadangkan bahan bakar yang cukup di pohon bakat dan menyelam ke Laut Wan Siang. Setelah beberapa saat, Lu Ye kembali. Selama 2 tahun, tubuh fisiknya masih duduk di sini, tak bergerak. Bagi orang awam, jika terpisah raga dan jiwa dalam waktu yang lama pasti akan timbul masalah. Namun bagi Sunshine Realm seperti Lu Ye, hal tersebut bukanlah masalah yang besar. Dia masuk ke dalam tubuh dan perlahan berdiri. Su Yuan di samping memperhatikan sesuatu dan mengangkat matanya. Bagaimana? Terima kasih, Tetua, atas nasihat Anda. Saya telah belajar banyak. Lu Ye menjawab dan menemukan bahwa tubuhnya terasa sedikit tidak terkoordinasi, dan kata-katanya sepertinya agak kacau. Seharusnya itu adalah efek dari pemisahan jiwa dan raga dalam jangka panjang, tapi ketidaknyamanan itu segera hilang. Itu bagus. Su Yuan tersenyum sedikit dan tidak bertanya pada Lu Ye apa yang dia pilih sebagai teknik rahasia penekan jiwa. Setiap orang memiliki tekad dan pilihannya sendiri. Dia telah memberikan bimbingan kepada Lu Ye, dan Lu Ye lah yang membuat pilihannya sendiri. Elder, ada yang harus saya lakukan. Saya akan kembali ke 9 prefektur dulu dan kembali berkunjung suatu hari nanti, kata Lu Ye. Dia telah meninggalkan tempat ini selama 2 tahun, jadi tentu saja harus kembali dan melihatnya. Su Yuan sepertinya sudah menduganya dan tidak terkejut. Dia mengangguk dan berkata, pergi. Lu Ye segera berlari menuju Starry Sky Pool. Ketika dia melihat ke bawah, dia tiba-tiba terkejut karena Starry Sky Pool di depannya tampak seperti sedikit berbeda dari apa yang diingatnya. Dia memperhatikan dengan seksama dan perlahan menyadari sesuatu. Elder, mengapa ada begitu banyak alam besar di langit berbintang dalam beberapa tahun terakhir? Starry Sky Pool mencerminkan langit berbintang, alam, bintang kematian, dan dunia luar. Perubahan apapun akan tercermin di Starry Sky Pool. Sama seperti alam-alam tersebut, tampilan alam biasa dan alam besar juga berbeda. Titik cahaya pada kolam langit berbintang di alam besar jauh lebih terang, sedangkan alam biasa lebih gelap. Lu Ye telah keluar masuk Starry Sky Pond berkali-kali, meskipun dia tidak mengamatinya secara spesifik, dia masih bisa mengetahui apakah perubahannya terlalu jelas. Su Yuan sedikit tersenyum. Dalam beberapa tahun terakhir, untuk beberapa alasan, energi spiritual langit berbintang menjadi jauh lebih aktif, begitu banyak alam telah dipromosikan ke alam besar. Energi spiritual langit berbintang. Lu Ye tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Xiao Jiu terakhir kali. Setelah kejadian ini, energi psikis langit berbintang di dekat 9 prefektur menjadi aktif, yang merupakan hal baik bagi 9 prefektur, karena 9 prefektur telah melahap energi psikis langit berbintang di dekatnya untuk memperkuat fondasinya sendiri. Tapi Lu Ye tidak menyangka bahwa perubahan ini tidak hanya terjadi di 9 prefektur, dilihat dari umpan balik saat ini dari Starry Sky Pool, perubahan ini sepertinya telah mempengaruhi seluruh langit berbintang. Elder, apakah ini pernah terjadi sebelumnya? Lu Ye bertanya. Su Yuan berpikir sejenak dan berkata, saya belum pernah menemui ini ketika saya di sini. Petik 2. Lalu tetua berpikir ini adalah hal yang baik atau buruk. Su Yuan berpikir sejenak dan berkata, apakah itu hal yang baik atau buruk, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti. Terkadang hal baik bisa berubah menjadi buruk, dan terkadang sebaliknya. Lu Ye memandang Su Yuan tanpa berkata-kata, tetua tidak berbicara seperti ini sebelumnya. Su Yuan tersenyum lagi, jangan terlalu banyak berpikir. Tidak peduli bagaimana dunia luar berubah, sebagai seorang kultivator, satu-satunya cara untuk merubah diri Anda adalah dengan meningkatkan diri Anda sendiri. Petik 2. Itu benar. Lu Ye mengangguk dan melemparkan dirinya ke dalam kolam langit berbintang. Setelah Lu Ye pergi, ekspresi Su Yuan perlahan menjadi serius, dan dia menghela nafas. Perubahan besar akan datang, tren umum akan datang. Apakah itu baik atau buruk? Petik 2. Tren umum seperti itu belum pernah terlihat bahkan oleh klan jiwa, yang berumur panjang, bisa dikatakan melihat seluruh langit berbintang, tidak ada makhluk berdaging dan berdarah yang pernah mengalaminya, karena terakhir kali keadaan besar datang adalah ratusan ribu tahun yang lalu, bahkan kultivator kuat setingkat Sunshine Realm umurnya juga terbatas. Artinya, klan jiwa, karena lingkungannya yang istimewa,
memiliki beberapa catatan mengenai hal ini, tetapi catatan tersebut juga tidak jelas. Jika berbicara tentang pemahaman tentang tren umum, mungkin hanya harta karun yang hidup berdampingan dengan bintang-bintang yang merupakan harta karun yang melahirkan kesadarannya sendiri, seperti pohon reinkarnasi yang terkenal, yang tahu sesuatu. Aktivitas energi spiritual langit berbintang dalam skala besar merupakan tanda sebelum tren besar datang. Hal ini tercatat dalam kitab klasik klan jiwa. Tanda-tanda tersebut sudah ada sebelum tren besar terakhir datang. Sebenarnya, tanda semacam ini sudah ada selama bertahun-tahun, tapi orang biasa tidak bisa menyadarinya sama sekali. Hunke, pemimpin klan Hun, sudah keluar menyelidiki masalah ini. Rumor mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di seluruh langit berbintang yang akan selamat ketika air pasang datang, bahkan ruang khusus seperti tanah leluhur klan jiwa pun tidak akan selamat. Bagi sebagian orang, tren umum adalah karnaval, namun bagi banyak orang, tren umum membawa bencana. Su Yuan tidak banyak bicara kepada Lu Ye, hanya karena tingkat kultivasi Lu Ye saat ini tidak cukup, dan tidak ada artinya mengetahui hal itu, seperti yang dia ajarkan pada Lu Ye sebelumnya. Beberapa hal secara alami akan menjadi jelas setelah Anda mencapai tingkat kultivasi, memahaminya terlebih dahulu hanya akan menambah kekhawatiran. Lu Ye sudah dekat langit 9 prefektur. Dia merasakan ada yang tidak beres pada saat pertama, dan seluruh 9 prefektur menjadi lebih besar. 9 prefektur berbentuk bola, jika dilihat dari langit berbintang, mungkin tidak terlihat seperti lingkaran besar, namun nyatanya, perubahan seperti itu telah memperluas wilayah 9 prefektur secara signifikan. Hati Lu Ye tergerak, dan dia memiliki beberapa kecurigaan yang samar-samar. Saat terbang menuju 9 prefektur, dia memanggil Xiao Jiu untuk menanyakan situasinya. Dia segera menerima balasan dari Xiao Jiu, dan benar saja, seperti yang dia pikirkan, integrasi dengan dunia Tao Qingli telah selesai dalam 2 tahun terakhir ini. Semua makhluk dari alam Tao Qingli telah bermigrasi ke 9 prefektur. Tidak hanya itu, seluruh alam Tao Qingli telah diintegrasikan ke dalam 9 prefektur. Ini juga yang menjadi alasan mendasar mengapa 9 prefektur akan menjadi lebih besar, karena 9 prefektur saat ini adalah 2 alam yang digabungkan menjadi satu. Lu Ye tidak tahu bagaimana Xiao Jiu melakukan hal seperti itu. Tidak mungkin alam biasa memiliki kemampuan seperti itu, tetapi hasilnya ada di depannya, yang tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik. Setelah diamati lebih dekat, seluruh lanskap 9 prefektur telah mengalami banyak perubahan, dan menurut kesan Lu Ye, lokasi beberapa gunung dan sungai telah berubah. Lu Ye terkesima, penggabungan dunia saja mungkin tidak berarti banyak, namun dalam proses penggabungan dunia, tidak mudah untuk menjamin stabilitas makhluk yang hidup di 9 prefektur. Tapi Xiao Jiu yang melakukannya. Harta karun peninggalan nenek moyang bekas 9 prefektur hingga zaman ini telah melindungi 9 prefektur ribuan tahun yang lalu, dan masih memegang peranan yang tak tergantikan hingga saat ini. Segera Lu Ye menemukan ada yang tidak beres lagi. Xiao Jiu, bukankah kamu mengatakan bahwa fusi dunia telah selesai? Mengapa ada begitu banyak orang yang bermigrasi? Dari mana asalnya? Dia merasakan bahwa di mana-mana di 9 prefektur ada portal dibuka oleh pilar Tianji. Saat ini di dalam portal tersebut banyak manusia yang berjalan keluar bersama keluarganya, membawa tas besar dan kecil, bahkan ada yang membawa banyak hewan peliharaan. Integrasi dengan alam Qingli Dao telah selesai, dan kami sekarang bersiap untuk bergabung dengan alam Jade Cons, jawab Xiao Jiu. Alam Jade Cons. Lu Ye terkejut. Mengapa alam Jade Cons juga ingin bergabung? Apa yang terjadi? Alam Tao Qingli bersedia bergabung. Lu Ye dapat memahami bahwa ada masalah dengan alam ini, meskipun alam ini dapat melahirkan kultivator konstelasi bintang, tetapi konstelasi bintang itu tidak dapat dipromosikan menjadi Jade Moon, dan tidak ada masa depan sama sekali. Wu Zuo dan Tang Jun tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Sekarang 9 prefektur semakin kuat, berintegrasi ke dalam 9 prefektur tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang baik. Apa yang terjadi di alam Jade Cons? Ini tidak ada hubungannya denganku. Xiao Jiu terkekeh. Mereka sendiri yang datang untuk memintanya. Siapa? Luan Xiaowei, dan orang-orang dari dunia itu. Lu Ye menyapu pikirannya dan tidak melihat apapun, dan Luan Xiaowei tidak ditemukan di 9 prefektur. Dia seharusnya kembali ke Laut Wanxiang, tapi Qiu Wu ditemukan di suatu tempat di Dingzhou. Dia buru-buru bergegas ke sana, dan segera menemukan Qiu Wu yang sedang sibuk. Sebidang tanah yang luas di sini harus dialokasikan untuk sekte yang dipimpin oleh Qiu Wu. Ada lebih dari 10 pilar Tianji berdiri di sini, membuka pintu, dan terus-menerus seseorang datang keluar dari portal. Qiu Realm Master, teriak Lu Ye. Qiu Wu berbalik dan berkata dengan heran. Teman Lu, akhirnya aku bertemu denganmu. Apa yang diinginkan penguasa alam dariku? Lu Ye bertanya. Qiu Wu berkata, ini bukan masalah besar. Hanya saja aku akan menetap di 9 prefektur di masa depan, dan aku harus meminta rekan Daois Lu untuk menjagaku. Mudah untuk dibicarakan. Lu Ye mengangguk. Tetapi mengapa Jade Cons memilih menggabungkan dunia?
Qiu Wu tersenyum dan berkata, apakah ada yang salah dengan ini? 9 prefektur sekarang adalah alam paling kuat di galaksi ini, dengan masa depan cerah. Jika alam Jadekons kita terintegrasi, kita akan mampu berkembang lebih baik di masa depan. Selain itu, alam King Li Dao juga berintegrasi. Tentu saja Siput Giok juga dapat melakukannya. Itu benar, tetapi di alam King Li Dao, Lu Ye ragu-ragu. Qiu Wu mengangguk dan berkata, tentu saja aku tahu alasannya, tapi terakhir kali serangan Zixuan sangat mengejutkan, ada terlalu banyak orang kuat di luar. Meskipun aku, Jadekons, telah melahirkan Sunshine Realm sekarang, belum lagi dibandingkan dengan alam teratas, bahkan alam galaksi Sifang pun jauh sekali. Jika suatu saat Jadekons menghadapi bahaya, apa yang bisa kita gunakan untuk melawan? Setelah mendengar apa yang dia katakan, Lu Ye segera tahu apa yang dia maksud. Alam Jadekons tidak hanya bertemu Zixuan sekali, tetapi sebelumnya, ada juga invasi dari klan Hui. Musuh asing ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi sama sekali. Karena mereka tidak mampu menghadapinya, mereka harus berintegrasi ke 9 prefektur. Di sisi 9 prefektur, ada lapangan surah di dalam dan Gunung Fangchun di luar. Dalam hal keamanan, itu adalah tidak jauh lebih baik daripada mereka yang berada di alam teratas. Qiu Wu tersenyum dan berkata, saya tahu apa yang Anda inginkan. Kami telah membahas masalah ini sejak lama sebelum mengambil keputusan. Mungkin akan ada aklimatisasi dalam waktu singkat, tetapi setelah 2 atau 3 generasi, hal ini tidak akan menjadi masalah. Di masa depan, tidak akan ada alam Jadekons yang lain, hanya 9 prefektur. Dia sudah mengatakannya, dan Lu Ye tentu saja tidak bisa berkata apa-apa lagi. Selain itu, integrasi alam Jadekons akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi 9 prefektur. Hanya saja, dunia Jadekons akan hilang di masa depan, dan galaksi Jadekons mungkin harus diubah menjadi galaksi 9 prefektur. 2047. Meskipun ada kejutan bahwa alam Jadekons memilih untuk bergabung dengan alam 9 prefektur, tetapi karena itu adalah keputusan yang dibuat oleh Qiu Wu dan yang lainnya, dan masalah ini hanya akan menguntungkan 9 prefektur dan tidak menimbulkan kerugian apapun, Lu Ye tidak bermaksud ikut campur. Mungkin dalam beberapa tahun, galaksi Jadekons yang besar ini hanya akan memiliki satu alam besar, 9 prefektur. Setelah meninggalkan 9 prefektur, Lu Ye menuju Gunung Fangchun dan bertemu Wu Qimo di tengah jalan. Dia jelas mendengar tentang kembalinya Lu Ye dan datang ke sini khusus untuk mencarinya. Saudara muda Lu, Wu Qimo berteriak dari kejauhan, dengan kegembiraan dan harapan di alisnya. Selatan akan datang. Saudara senior Chen meminta saya untuk memberitahu Anda dan membuat pengaturan lebih awal. Lu Ye mengangguk dan berkata, saya sudah amati. Sebagai penguasa Gunung Fangchun, dia pasti memperhatikan bahwa Gunung Fangchun Selatan tidak jauh. Menurut kecepatan saat ini, mungkin tidak perlu 2 atau 3 bulan bagi Gunung Fangchun Selatan untuk mencapai galaksi Jadekons dan selesaikan integrasi dengan intinya. Dengan integrasi bagian timur dan selatan, pada saat itu hanya akan ada satu bagian barat yang tersisa di seluruh Gunung Fangchun. Justru karena dia menyadari hal ini maka dia langsung pergi ke Gunung Fangchun, awalnya ingin mendiskusikan masalah tersebut dengan Chen Xuanhai dan Wu Qimo. Setelah beberapa saat, Lu Ye, Chen Xuanhai dan Wu Qimo masing-masing duduk di Gunung Fangchun, di puncak Yunhai. Tempat yang biasa dikunjungi Lu Ye adalah Fiery Spirit Peak, yang merupakan puncak spiritual Su Yuqing, namun kini Su Yuqing sedang duduk di Pulau Fangchun di Laut Wanxiang, dan hanya ada 2 Sunshine Realm di Gunung Fangchun, Chen Xuanhai dan Wu Qimo. Faktanya, jika saja Sunshine Realm dari Fangchun Selatan datang, dia tidak perlu melakukan apapun. Inti sekarang menarik selatan. Ketika selatan tiba, secara alami akan menyatu dengan lancar. Misteri harta karun langit berbintang sangat sulit dimengerti. Sekalipun sudah terpecah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, selama masih ada kesempatan, semua bisa dikembalikan seperti semula. Tapi selain Gunung Fangchun di selatan, ada juga alam absolut darah, yang harus dihadapi Lu Ye, jika tidak maka akan menyebabkan beberapa kecelakaan. Setelah berdiskusi singkat, Lu Ye buru-buru meninggalkan Gunung Fangchun. Masih butuh 2 atau 3 bulan untuk Gunung Fangchun Selatan tiba, jadi tidak perlu terburu-buru, sebelumnya dia harus kembali ke Laut Wanxiang. Dia selalu memikirkan tentang transformasi pohon bakat. Dia mengesampingkannya untuk sementara waktu karena dia harus berlatih teknik rahasia penekan jiwa. Sekarang dia punya waktu, tentu saja dia harus menghadapinya dengan cepat. Jika ingin pohon bakat mencapai 4 transformasi, harus membiarkannya melahap sebanyak mungkin api aneh berkualitas tinggi. Labu api adalah sebuah harapan. Selama labu api terus menghasilkan api aneh agar pohon bakat bisa telan, maka kemajuan transformasi pohon bakat dapat ditingkatkan. Namun pembuatan api aneh di labu api membutuhkan banyak energi api. Konsumsi semacam ini mungkin berkali-kali lipat lebih banyak daripada Lu Ye yang sekadar menambahkan cadangan bahan bakar ke pohon bakat.
Jadi dia harus kembali ke Laut Wanxiang untuk membeli sumber daya yang bisa dimakan oleh labu api. Jademun, yang mengemudikan kapal bintang ke terowongan serangga dan duduk di sini, dengan cepat memberi hormat, Lu Ye mengamati sejenak dan mengangkat alisnya karena dia menemukan terowongan serangga itu sedikit lebih stabil dari sebelumnya. Ketika terowongan serangga pertama kali dapat diakses, Jademun seperti Su Yiming terluka parah. Jika diubah sekarang, Su Yiming seharusnya bisa melewatinya dengan paksa dengan biaya yang kecil dan tidak menderita luka serius seperti itu. Ini tidak diragukan lagi merupakan pertanda baik, menunjukkan bahwa terowongan cacing yang menghubungkan segala sesuatu di galaksi ini perlahan-lahan mulai stabil. Suatu hari, terowongan itu akan menjadi terowongan cacing yang memungkinkan para kultivator lewat dengan aman. Pada saat itu, perjalanan akan menjadi lebih nyaman. Konstelasi dapat bepergian dengan bebas kemanapun. Melewati jalur cacing, Lu Ye sampai di galaksi Wanxiang dan langsung menuju Laut Wanxiang. Setengah hari kemudian, Lu Ye sedang duduk di istananya, memegang labu api dan terus-menerus melahap semua sumber daya baru. Karena selalu membutuhkan sumber api, Pulau Tiga Dunia memiliki cadangan sepanjang tahun, namun saat ini permintaan Lu Ye sangat besar, dan cadangan tersebut jelas tidak cukup. Saat ini Pulau Tiga Dunia sudah melakukan pembelian sumber daya tipe api melalui berbagai jalur. Ini tidak sulit, cukup sapa saja dari Pulau Wanxiang. Jiuyan pasti tidak akan menghalanginya, dan akan bekerja sama sepenuhnya. Kamar dagang 5 warna juga melakukan yang terbaik untuk membantu. Selama lebih dari 2 tahun, tidak ada perubahan yang terjadi di Pulau Tiga Dunia. Peristiwa tahun ini berangsur-angsur memudar, dan Laut Wanxiang kini telah kembali ke kemakmuran semula. Satu-satunya perbedaan adalah sekarang semua pulau spiritual teratas memiliki Sunshine Realm masing-masing, tidak hanya pulau spiritual teratas, tetapi beberapa pulau spiritual tinggi juga sering dikunjungi oleh Sunshine Realm. Namun semua Sunshine Realm dengan tegas mematuhi satu aturan, yaitu di Laut Wanxiang ini, apapun bentuk atau skala pertempurannya, mereka tidak ada hubungannya dengan itu, dan tidak ada Sunshine Realm yang berani campur tangan dengan mudah. Saat Lu Ye menggunakan labu api untuk melahap sumber api dan melahirkan api aneh, Tang Jun duduk di samping dan melaporkan kepadanya beberapa hal yang terjadi di Laut Wanxiang selama ketidakhadirannya dalam 2 tahun terakhir. Lao Tang takut dia menjadi tua, jadi dia bertele-tele saat melaporkan. Lu Ye mendengarkan dengan masuk ke telinga kirinya dan keluar dari telinga kanannya, mengangguk dari waktu ke waktu untuk menunjukkan bahwa dia mendengarkan dengan cermat. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Lao Tang tiba-tiba teringat sesuatu. Baru-baru ini, energi spiritual langit berbintang di pulau-pulau spiritual utama di Laut Wanxiang menjadi jauh lebih kuat. Saya tidak tahu sumber perubahannya, apakah itu baik atau buruk. Lu Ye mendengarkan. Pada titik ini, dia hanya bisa melihat ke arahnya. Ada perubahan di sisi Laut Wanxiang. Ada perubahan di sisi 9 prefektur. Xiao Jiu sudah mengatakan bahwa dia telah melihat perubahan intuitif di Starry Sky sebelumnya, tapi Lu Ye tidak menduga akan ada juga perubahan di sisi Laut Wanxiang. Tentu saja, pernahkah kamu memperhatikan bahwa energi spiritual di pulau ini jauh lebih kaya dari sebelumnya, kata Lao Tang. Lu Ye benar-benar tidak memperhatikan hal ini. Dia biasanya tidak berlatih di pulau itu, jadi dia secara alami tidak memperhatikan energi spiritual di pulau itu. Pada saat ini, dia merasakannya sejenak dan menemukan bahwa memang benar demikian. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa pulau terpencil terlahir di Laut Wanxiang, dan banyak hal terjadi satu demi satu. Lao Tang melanjutkan. Meskipun pulau-pulau terpencil telah terlahir kembali di Laut Wanxiang sejak zaman kuno, tetapi hal yang sering semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Revitalisasi pulau-pulau terpencil tentu merupakan hal yang baik, karena pulau-pulau terpencil yang semula tidak berharga menjadi berharga setelah transformasi ini. Ada banyak kekuatan besar dan kecil di Laut Wanxiang, tetapi sebenarnya tidak banyak kekuatan yang dapat memiliki pulau spiritualnya sendiri. Sebagian besar kultivator dari kekuatan tersebut berkeliaran di Laut Wanxiang, tanpa rumah untuk diandalkan. Mereka yang dapat menempati pulau spiritual di tanah harta karun tersebut, meskipun itu hanya pulau spiritual terendah, kekuatan di baliknya adalah eksistensi tingkat penguasa di galaksi mereka sendiri. Banyak orang mengatakan bahwa latihan sekarang lebih mudah daripada sebelumnya. Lao Tang menyesap teh dan menghela nafas. Sayang sekali potensi saya telah habis, tetapi saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Apakah banyak orang yang merasakan hal ini? Lu Ye bertanya. Tang Jun menjawab, tidak banyak, dan saya tidak tahu dari mana berita itu berasal. Apalagi, masih ada orang yang menyebarkan rumor bahwa perubahan yang tidak biasa ini adalah tanda-tanda perubahan besar. Rumornya tidak jelas. Petik 2. Lu Ye mengangguk, lebih memperhatikan masalah ini. Jika ada kelainan, beritahu saya sesegera mungkin. Petik 2. Petik 2. Dimengerti. Petik 2. Saat dia berbicara, Lu Ye melihat ke atas dan melihat keluar lagi. Dia merasakan bahwa banyak orang sedang melihat ke arah area ini. Aku akan membawa mereka ke Jademun dulu, kata Lu Ye,
menyingkirkan labu api, berdiri dan menuju ke arah orang awam itu. Setelah berjalan keluar istana, banyak orang keluar, sekitar 100 orang, dipimpin oleh Sui Yuan, ditemani oleh Huachi. Adik laki-laki, teriak Sui Yuan. Lu Ye meliriknya dan melihat bahwa Sui Yuan penuh dengan vitalitas. Jelas bahwa dia dapat menembus belenggu kapan saja dan dipromosikan ke Jademun. Ini masih merupakan keadaan di mana dia menekan. Jika dia tidak ditekan, dia mungkin akan mulai dipromosikan di saat berikutnya. Bukan hanya dia, kebanyakan orang juga seperti ini, tetapi situasinya tidak sejelas yang dialami Sui Yuan. Apakah kalian semua siap? Lu Ye bertanya. Siap, teriak semua orang. Kalau begitu ayo pergi. Sui Yuan segera mengeluarkan keong hijau, menaruhnya di mulutnya dan meniupnya, dan pintu ke wilayah Putri Duyung pun terbuka. Masuk. Lu Ye memberi perintah, dan semua orang masuk. Lu Ye berjalan di belakang dan mengangguk ke Huachi. Aku serahkan sisanya padamu. Huachi mengambil keong hijau yang baru saja diambil dari Sui Yuan dan mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Jangan khawatir, misinya adalah meniup cangkang keong dalam beberapa hari dan membawa Lu Ye dan yang lainnya kembali. Setelah beberapa saat, Lu Ye dan yang lainnya muncul di depan Aula Tian Luo di istana Huang Luo. Bai Lu segera mendatanginya. Dia sudah menyapanya, jadi dia secara alami tahu untuk apa Lu Ye dan yang lainnya ada di sini. Dia menyerahkan keong emas kepada Lu Ye. Inilah yang ditinggalkan oleh sesepuh agung di sini. Lu Ye mengangguk dan mengambilnya, dan memanggil semua orang. Ayo pergi. Dia memimpin dan bergerak maju, diikuti oleh sekelompok kultivator puncak alam konstelasi, semua orang menantikannya. Mereka semua pernah ke wilayah Putri Duyung, tetapi tempat yang mereka tuju kali ini bukanlah wilayah Putri Duyung, konon ini adalah harta karun langit berbintang yang terkubur di bawah Laut Wanxiang yang belum pernah terlihat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu disebut Istana Bintang. Itu akan diproyeksikan ke dunia luar setiap 100 tahun sekali, dan setiap kali itu adalah pertemuan besar para konstelasi bintang. Semua konstelasi dapat berpartisipasi di dalamnya, mempertajam diri mereka sendiri, dan mendapatkan manfaat. Para kultivator dari Pulau Tiga Alam datang ke Laut Wanxiang relatif terlambat dan melewatkan pembukaan istana konstelasi terakhir kali. Tentu saja, mereka belum pernah melihat peristiwa akbar tersebut, tetapi mereka juga telah mendengar bahwa itu adalah pemandangan di mana hampir 1 juta konstelasi bintang berkumpul bersama. Sulit membayangkan betapa menakjubkannya pemandangan itu. Meskipun mereka melewatkan pembukaan Istana Constellation, kali ini Lu Ye ingin membawa mereka ke bagian utama Istana Constellation, dan di sana, mereka akan dipromosikan menjadi Jade Moon dan mendapatkan sumber sihir yang lebih baik. Mengenai hal ini, semua orang sangat mengantisipasinya. Keong emas ditiup oleh Lu Ye dan diubah menjadi lapisan pelindung, memotong air laut. Lu Ye menggunakan kekuatan sihirnya untuk membungkus semua orang dan terbang langsung menuju lokasi Istana Constellation. Dia sekarang berada di alam Sunshine Realm, bahkan di bawah laut, kecepatannya sangat cepat, dan dia tiba di Istana Constellation hanya dalam setengah hari. Melihat istana besar itu dari kejauhan, tampak seperti seekor binatang raksasa yang merangkak dan tidur di laut dalam. Sebelum mendekat, ada rasa penindasan yang tak ada habisnya, dan ratusan konstelasi bintang semuanya menunjukkan wajah terkejut mereka. Sesampainya di pintu masuk utama, Lu Ye membuka pintu dan membawa Sui Yuan dan yang lainnya ke Istana Constellation. Lalu biarkan mereka masing-masing mencari posisi untuk dipromosikan. Lu Ye memusatkan sebagian perhatiannya pada situasi di Sui Yuan, memandang aula kosong dengan sedikit nostalgia. Ngomong-ngomong, sejak terakhir kali dia datang ke sini bersama beberapa kultivator ras duyung yang dipimpin oleh Bai Lu untuk dipromosikan menjadi Jade Moon, dia tidak pernah kembali. Bertahun-tahun telah berlalu sejak itu, dan sekarang dia sudah dipromosikan menjadi Sunshine Realm. 2048. Di aula konstelasi, terdapat ratusan kultivator konstelasi duduk bersila, dengan ki yang bergoyang. Transformasi dari konstelasi bintang menjadi Jade Moon merupakan proses perubahan kualitatif. Dalam proses ini, para kultivator akan melahirkan sumber sihirnya sendiri, dan kekuatan spiritual mereka akan diubah menjadi kekuatan sihir. Dapat dikatakan bahwa perubahan kekuatannya akan menunjukkan pertumbuhan yang eksplosif. Lu Ye fokus pada Sui Yuan. Bagaimanapun, dia adalah kakak perempuan keduanya, tapi dia tidak mengabaikan yang lain. Dengan kekuatan kehendak ilahi, dia dapat mengontrol status ratusan konstelasi bintang sesuka hati. Inilah masa depan Pulau Tiga Alam. Setelah menonton beberapa saat, Lu Ye merasa lega. Dia memang elit constellation yang terpilih. Masing-masing dari mereka sebenarnya telah mencapai batas promosi lebih awal, tetapi semua orang menekan dan menunggu kesempatan seperti itu. Sekarang kita di sini, setelah melepaskan sepenuhnya, hampir tidak ada kemungkinan gagal. Saat para kultivator konstelasi bintang menerobos, Lu Ye menggunakan labu api untuk melahap sumber api dan mengolah api aneh.
Setelah beberapa hari, Lu Ye akhirnya merasa bahwa api aneh yang terkandung dalam labu api telah selesai, dan dia tidak sabar untuk mengaktifkan pohon bakat untuk melahapnya. Sama seperti yang terjadi terakhir kali, cadangan bahan bakar dari pohon bakat tidak berubah sama sekali, tetapi pohon bakat itu sendiri memiliki beberapa reaksi yang luar biasa. Tapi hanya itu, Lu Ye tidak melihat kemungkinan transformasi pohon bakat. Tidak diragukan lagi, ini menunjukkan bahwa api aneh yang dilahap pohon bakat masih jauh dari cukup. Setelah memperkirakan singkat biaya pembuatan api aneh, Lu Ye diam-diam tercengang, karena kultivasi api ajaib di labu api membutuhkan lebih banyak batu giok spiritual daripada energi pedang di labu pedang. Bola api aneh membutuhkan ratusan juta batu giok spiritual, dan pohon bakat tidak mengetahui berapa banyak api aneh yang harus ditelannya sebelum dapat benar-benar berubah. Hal ini juga berkat fakta bahwa Pulau Tiga Alam sekarang menguasai Laut Wan Siang, jika sebelumnya, hanya satu Pulau Tiga Alam yang benar-benar tidak akan mampu menopang dua harta karun utama di tangan Lu Ye. Bahkan sekarang, Lu Ye tidak yakin apakah dia mampu mendukungnya. Lu Ye awalnya berpikir bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal seperti spirit jade lagi dalam hidupnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa sekarang dia adalah pejabat yang sukses, dia masih harus menderita kemiskinan saat ini. Tapi transformasi pohon bakat adalah sesuatu yang harus dia capai, dan dia tidak bisa menyerah apapun resikonya. Terus biarkan labu api melahap sumber api dan mulai mengeluarkan api aneh lagi. Di Pulau Tiga Alam, Huachi meniup keong King Hai lagi sesuai waktu yang disepakati, 10 hari setelah Lu Ye dan yang lainnya pergi. Setelah portal terbuka, sosok kultivator yang mengikuti Lu Ye sebelumnya keluar dari portal, semuanya memiliki aura Jade Moon, tanpa kecuali. Sama seperti Lu Ye sebelumnya, dia baru saja dipromosikan dan belum punya waktu untuk menstabilkan wilayahnya, sehingga aura Jade Moon tidak bisa dilepaskan dengan bebas. Selanjutnya, yang perlu mereka lakukan adalah menenangkan diri dan menstabilkan kultivasi mereka. Lu Ye berjalan di belakang, mengangguk sedikit ke arah Huachi, dan langsung menuju istana. Promosi kumpulan konstelasi bintang ini telah selesai. Di istana, setelah menerima berita itu, Tang Jun bergegas dan menyerahkan sejumlah besar cincin penyimpanan kepada Lu Ye. Semua sumber daya api yang dapat dibeli di Laut Wan Siang ada di sini. Lu Ye mengambilnya dan memeriksanya satu persatu, dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak cukup, lanjutkan akuisisi." Tidak cukup, Tang Jun terkejut. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Lu Ye. Dia sebenarnya membutuhkan begitu banyak sumber daya api, untuk pembelian ini, dia harus menginvestasikan seluruh dunia. Setelah menyapu Haidu secara menyeluruh, ditemukan bahwa hanya Pulau Tiga Alam yang memiliki cadangan batu giok spiritual yang cukup, jika tidak, tidak akan ada cara untuk membayar uang sebanyak itu. Di masa depan, selain biaya yang diperlukan, 20% batu giok spiritual yang diperoleh dari Pulau Tiga Alam akan disimpan sebagai cadangan, dan sisanya akan digunakan untuk membeli sumber daya api. Lu Ye akhirnya menemukan bahwa transformasi pohon bakat hanyalah sebuah jurang maut. Dalam beberapa hari terakhir di Istana Constellation, dia telah membiarkan pohon bakat menelan api aneh 2 kali. Menghitung yang sebelumnya, itu 3 kali. Namun, perubahan pada pohon bakat tidak jelas. Jika dia ingin membiarkan pohon bakat mencapai tingkat transformasi, sumber daya ini saja tidak mencukupi saat ini. Saya mengerti. Tang Jun mengangguk dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia tidak tahu mengapa Lu Ye membutuhkan begitu banyak sumber daya api, karena itu adalah perintah Lu Ye, ikuti saja. Terima kasih. Lu Ye menepuk pundaknya dan melemparkan semua cincin penyimpanan ke dunia bunga kecil. Lao Tang tersenyum dan berkata, "Tidak sulit, saya senang bisa memainkan peran tertentu." Dia tidak dapat meningkatkan kultivasinya lagi, dan dia tidak dapat membantu banyak dalam pertempuran. Dia hanya dapat berkontribusi pada hal-hal sepele ini. Sekarang dunia Tao Qingli terintegrasi dengan 9 prefektur, dia dan Lu Ye telah memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Meninggalkan masalah ini di tangan Lao Tang, Lu Ye bergegas menuju jalan serangga tanpa henti, Gunung Fangchun Selatan akan datang, dan dia harus kembali dan membuat persiapan. 1 jam kemudian, Lu Ye muncul di jalur serangga 9 prefektur. Tanpa kembali ke 9 prefektur atau pergi ke Gunung Fangchun, Lu Ye meluangkan waktu sejenak untuk merasakan lokasi selatan, mengendalikan kapal bintang dan langsung menuju ke sana. Ketika di jalan, Lu Ye tidak bermalas-malasan dan terus mengolah api aneh itu. Setelah lebih dari 10 hari, dia akhirnya melihat sebuah lengan besar dari kejauhan. Bahkan dari jarak jauh, Lu Ye bisa merasakan resonansi indah antara garis keturunannya dan lengan itu. Lengan itu tidak diragukan lagi adalah alam pemusnahan darah saat itu, tetapi sekarang alam ini telah lama kehilangan vitalitasnya, dan bentuk seluruh alam juga telah berubah. Lengannya terangkat ke udara, jari-jarinya mengepal. Sekilas, dia tampak seperti raksasa tak kasat mata, meninju dengan mengancam. Lu Ye juga merasakan hubungan lain yang berbeda dari garis keturunan klan ras darah dari dalam kepalan tangannya.
Gunung Fangchun bagian selatan. Pada saat itu, Lu Ye mengerahkan alam Blood Jue dan mengepalkan Gunung Fangchun selatan dengan tinjunya. Dengan pergerakan Gunung Fangchun selatan, dia memindahkan alam Blood Jue. Setelah memperhatikan beberapa saat, Lu Ye mengumpulkan perahu bintang dan melompat ke depan. Setelah beberapa naik turun, dia sampai di alam absolut darah dan mengikuti ujung jarinya ke Gunung Fangchun selatan. Begitu auranya terungkap, 4 sinar matahari langsung merasakannya, yang jelas merupakan 4 sinar matahari Gunung Fangchun bagian selatan. Setelah mengenali identitasnya, tawa keras terdengar. Biar ku beritahu, kakak muda lu pasti akan datang ke sini dalam waktu 3 hari, kamu masih tidak percaya. Ini adalah suara keras Wuji. Lu Ye tersenyum tipis dan langsung menuju ke puncak Pengyu, tempat beberapa sinar matahari Gunung Fangchun selatan berkumpul saat ini. Puncak Pengyu adalah puncak spiritual Menara Yuking, dan Menara Yuking juga merupakan Sunshine Realm tertua dan paling bergengsi di klan manusia kecil. Lu Ye pernah ke sini ketika dia bergegas membantu selatan, jadi tentu saja dia sudah tidak asing lagi dengannya. Setelah beberapa saat, di puncak Pengyu, Yuking Lou yang sudah tua memimpin Wuji dan 3 orang lainnya untuk menyambutnya. Lu Ye membungkuk lebih dulu. Saya menyapa saudara dan saudari. Dia menoleh. Di belakang Yuking Lou ada Wuji, Supu di sisi kiri, dan Xiaoying Yue di sisi kanan. Mereka semuanya adalah wajah-wajah yang familiar. Mereka pernah bertemu dengannya sebelumnya. Selama pertempuran dengan Zixuan, beberapa orang ini juga melakukan upaya besar. Yuking Lou memandang Lu Ye dengan ramah. Saya sangat lega mendengar bahwa adik laki-laki junior dipromosikan menjadi Sunshine Realm. Sekarang tampaknya alam adik laki-laki junior stabil. Petik 2. Menghadapi ras manusia kecil tertua Sunshine Realm, Lu Ye juga harus menunjukkan sedikit rasa hormat. Kakak senior, wilayahku telah stabil. Itu bagus. Yuking Lou mengangguk. Silakan masuk dulu. Kakak senior, silakan masuk dulu. Lu Ye mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat. Setelah beberapa saat, semua orang di aula utama duduk dan mengobrol sebentar sebelum memulai bisnis. Wuji berkata, adik laki-laki Lu, untuk fusi selatan ini, masalah alam absolut darah harus ditangani terlebih dahulu. Jika alam absolut darah tidak dihilangkan terlebih dahulu, maka saat selatan mendekat, alam darah absolut akan menabrak Gunung Fangchun. Lu Ye mengangguk. Itulah sebabnya saya datang ke sini. Saya akan pergi ke Suejue untuk menyelidikinya nanti dan membuat persiapan lebih awal. Petik 2. Itu bagus. Wuji mengangguk. Saat itu, tubuh Lu Ye Jademun mampu memobilisasi alam absolut darah, tetapi dengan tingkat kultivasi Sunshine Realm saat ini, tidak ada alasan mengapa dia tidak bisa melakukan ini. Gunung Fangchun di sisi 9 prefektur saat ini merupakan perpaduan antara timur dan inti, dan selatan akan segera menyatu ke dalamnya. Untuk itu, beberapa hari cerah sangat dinantikan. Tidak hanya mereka, tapi juga sisi barat yang juga berada di jalan, dia telah memperhatikan hal ini. Semua orang ingin tahu apakah akan ada perubahan di Gunung Fangchun setelah integrasi ini. Kemudian Yuking Lou bertanya kepada Lu Ye tentang teknik rahasia penekan jiwa. Tidak lama setelah Lu Ye dipromosikan menjadi Sunshine Realm, tentunya dia harus mulai berlatih teknik rahasia penekan jiwa. Ini adalah pengalaman yang dimiliki setiap Sunshine Realm. Ketika Lu Ye berkata bahwa dia telah pergi setelah perjalanan ke klan jiwa dan panen yang bermanfaat, Yuking Lou merasa lega. Klan jiwa adalah otoritas dalam aspek ini, dan tidak ada ras di langit berbintang yang dapat menandinginya, karena Lu Ye telah mendapatkan sesuatu dari klan jiwa, mereka tidak perlu menunjukkan rasa malu mereka. Topiknya secara alami mengarah ke klan jiwa. Meskipun mereka pernah bergabung 1 kali sebelumnya, Wuji dan yang lainnya masih penasaran tentang bagaimana Lu Ye berhubungan dengan klan jiwa, dan itu bukan hubungan biasa. Terakhir kali klan jiwa diberangkatkan ada 11 orang di Sunshine Realm saja, dan ribuan lainnya. Terlihat jelas bahwa Lu Ye tanggap terhadap setiap permintaan. Lu Ye tidak menyebutkan kehendak tanah leluhur klan jiwa, yang agak mengejutkan. Dia hanya berbicara tentang Ember, binatang suci klan jiwa, dan menjelaskan semua alasannya. Mereka berbicara tentang klan Putri Duyung, klan Bunga, dan lain-lain. Sunshine Realm ras manusia kecil, tercengang, dari segi usia, masing-masing dari mereka jauh di depan Lu Ye, tetapi dalam hal peluang dan kegembiraan dalam hidup, mereka jauh lebih rendah. Hal-hal menakjubkan yang ditemui Lu Ye hanya dalam beberapa dekade adalah hal-hal yang tidak akan pernah ditemui oleh kebanyakan kultivator seumur hidup mereka. Suatu hari kemudian, Lu Ye meninggalkan Gunung Fangchun di selatan dan datang ke alam Blood Jue sendirian. Walaupun Lu Ye yakin tidak ada masalah besar, namun ini sangat penting dan perlu diverifikasi. Dia telah memurnikan darah leluhur darah dan melahap darah suci dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Lu Ye adalah manusia, dia memiliki garis keturunan yang sangat kaya dan kuat. Melihat ke seluruh langit berbintang, tidak ada ras darah lain yang dapat menandingi kekuatan garis keturunannya. Dengan keunggulan ini, bahkan saat berdiri di alam absolut darah,
Lu Ye bisa merasakan hubungan erat antara dirinya dan alam ini. Hubungan ini sudah ada sejak awal. Sekarang tingkat kultivasinya telah meningkat, hubungannya tampaknya menjadi jauh lebih dalam. Lu Ye dapat merasakan bahwa dia dapat memobilisasi alam absolut darah jika dia mau. Pasti akan jauh lebih mudah dari sebelumnya. Terlebih lagi, dia masih memiliki senjata leluhur ras darah di tangannya. 2049. Di alam absolut darah, Lu Ye menunggu dengan sabar. Sampai suatu saat, dia tiba-tiba merasa bahwa seluruh alam memiliki beberapa reaksi abnormal. Reaksi ini sangat kecil. Jika dia tidak beresonansi dengan alam darah absolut, dia tidak akan dapat mendeteksinya di dunia ini saat ini. Membuka matanya dan menatap langit berbintang di depan, Lu Ye mengerti. Reaksi abnormal datang dari kedekatan konstan alam absolut darah dan alam pemurnian darah. Kedua alam ini merupakan bagian dari sisa-sisa leluhur darah setelah kematiannya. Keduanya dulu dipisahkan oleh jarak yang tidak diketahui dan tentu saja tidak ada hubungannya. Namun sekarang jarak mereka cukup dekat, dan ada resonansi yang menakjubkan di antara mereka. Dan resonansi ini secara bertahap menguat seiring mendekatnya jarak. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Lu Ye yakin fenomena ini bukanlah hal yang buruk dan mengabaikannya. Hari-hari berlalu seperti ini, dan ketika Lu Ye melihat ke depan lagi, dia sudah bisa melihat garis besar alam pemurnian darah terbentang di kejauhan. Terlebih lagi, saat ini, seluruh alam pemurnian darah bergerak maju dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dibandingkan dengan sebelumnya, berapa kali lebih cepat. Pergerakan awal alam Blood Jue dan selatan sepenuhnya disebabkan oleh daya tarik dari inti Gunung Fangchun, meski kecepatannya tidak lambat, namun juga tidak terlalu cepat. Tapi sekarang jelas berbeda, tidak hanya bagian selatan yang ditarik oleh intinya, tetapi alam Blood Jue juga ditarik oleh dunia pemurnian darah, seolah-olah alam Blood Jue tidak sabar untuk bergabung dengan dunia pemurnian darah. Didorong oleh kekuatan ganda tersebut, kecepatannya secara alami menjadi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Sudah waktunya. Sambil berpikir, Lu Ye mengeluarkan alu hijau tembaga sepanjang beberapa kaki dari alam bunga kecil, itu adalah senjata leluhur klan darah yang disita dari alam Blood Jue. Saat itu, para ras darah Sansein Realm di alam absolut darah mampu bergabung untuk memobilisasi kekuatan alam, tidak mengandalkan kemampuannya sendiri, tetapi lebih mengandalkan berkah dari senjata leluhur tersebut. Sekarang senjata leluhur telah jatuh ke tangan Lu Ye, kekuatan yang bisa diberikannya jauh lebih besar daripada ras darah Sansein Realm. Dengan senjata leluhur di tangan, mana yang diaktifkan, dan kesucian ras darah meresap ke udara, Lu Ye dengan jelas merasakan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara dirinya dan alam darah. Alam besar ini sepertinya telah menjadi tangannya, dan dia dapat mengontrolnya sesuka hati. Puncak 6 jari yang telah dikepalkan tiba-tiba terbuka, memperlihatkan Gunung Fangchun Selatan yang terperangkap di dalamnya. Lu Ye mengerahkan batas absolut darah untuk tiba-tiba memperlambat pergerakan seluruh alam. Saat berikutnya, Gunung Fangchun Selatan memisahkan diri dari alam absolut darah dan langsung menuju lokasi intinya. Lu Ye, di sisinya, mengendalikan alam absolut darah dan membuat lingkaran besar untuk memastikan bahwa tidak ada hambatan di jalan ke depan sebelum melepaskan alam tersebut. Tanpa campur tangannya, alam absolut darah segera terbang ke depan di bawah tarikan dunia pemurnian darah. Selain itu, menurut pengamatan Lu Ye, alam absolut darah tidak terbang lurus ke depan, tetapi membuat beberapa penyesuaian dalam perjalanannya. Pada saat seluruh alam mendekati alam pemurnian darah, itu telah berubah menjadi puncak 6 jari yang menghadap keluar. Bentuk tubuhnya kemudian diintegrasikan dengan sempurna ke dalam lengan kiri yang patah dari sisa tubuh besar itu. Pada saat peleburan dan tumbukan, kedua alam berdengung dan bergetar. 4 sosok terbang keluar dari dunia pemurnian darah dengan panik. Mereka adalah 4 prajurit darah yang telah berlatih dalam pengasingan di sana. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, ketika mereka melihat ke belakang setelah terbang jauh, apa yang mereka lihat langsung mengejutkan mereka. Ada lengan kiri tambahan di dunia pemurnian darah, perubahan ini sangat jelas sehingga siapapun yang tidak buta dapat melihatnya. Segera mereka menyadari aura Lu Ye lagi dan bergegas ke arahnya. Yang mulia, keempat pelayan darah memberi hormat serempak. Tuanku, apa yang terjadi? Xiang Yin bertanya dengan kaget. Kamu harus tahu bahwa pembentukan alam utama klan darah hanyalah perpaduan lengan kiri dan dada leluhur darah, Lu Ye menjelaskan dengan santai. Dia mengatakannya dengan sederhana, tapi keempat prajurit darah itu semuanya terkejut. Terutama Ding Beifeng, dia lahir di alam absolut darah, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan dapat melihat alam ini lagi, dan dengan cara ini. Aku masih memiliki hal yang harus dilakukan. Kamu harus memeriksa dulu apakah ada yang salah dengan perpaduan kedua alam ini. Kalau ada sesuatu beritahu aku nanti. Lu Ye memberi perintah, berbalik dan menuju Gunung Fangchun. Dua alam utama klan ras darah telah digabungkan. Selain itu, Gunung Fangchun bagian selatan akan bergabung dengan inti Gunung Fangchun. Lu Ye harus pergi ke Gunung Fangchun untuk melihat situasinya.
Dia terbang menuju Gunung Fangchun dan memasuki perbatasan dengan tenang. Begitu dia memasukinya, Lu Ye merasakan sesuatu yang berbeda. Wilayah seluruh Gunung Fangchun jelas menjadi jauh lebih luas. Perubahan seperti itu juga terjadi ketika bagian timur menyatu dengan inti. Tidak hanya itu, energi spiritual langit dan bumi di Gunung Fangchun juga telah meningkat pesat, dan peningkatan tersebut masih terus berlanjut. Lingkungan seperti ini niscaya lebih bermanfaat bagi pertumbuhan para kultivator tingkat rendah. Saat ini, 2 Sunshine Realm di timur dan 4 di selatan, 6 orang berkumpul, masing-masing tersenyum bahagia. Meskipun dulu setiap orang dapat melakukan perjalanan melalui sarana khusus, hal itu merepotkan dan memerlukan harga tertentu. Saat ini, selatan dan timur menyatu dengan inti, hanya menyisakan barat. Ketika barat terintegrasi lagi, Gunung Fangchun bisa sepenuhnya bersatu kembali dan mendapatkan kembali kejayaan nenek moyang mereka. Ini adalah arah yang telah didoakan dan diusahakan oleh banyak generasi manusia kecil, dan tidak seorang pun mengharapkan hal itu tercapai di generasi mereka. Terutama Yu Qingluo yang tertua, dia pikir dia tidak punya harapan, tapi dia tidak menyangka bisa menyaksikan hari ini dengan matanya sendiri, dan dia menangis beberapa saat. Ketika Lu Ye tiba, keenam sinar matahari mulai memperhatikan. Chen Xuanhai mengangguk. Terima kasih atas kerja kerasmu, saudara junior. Lu Ye melambaikan tangannya dan berkata, kakak senior, ini masalah tanggung jawab. Lalu dia bertanya, apakah ada yang tidak biasa tentang fusi ini? Chen Xuanhai berkata, tidak, berbagai bagian Gunung Fangchun pada awalnya adalah satu, tetapi mereka dihancurkan oleh leluhur darah saat itu. Jika mereka diintegrasikan lagi, tidak akan ada masalah. Petik 2. Itu bagus. Lu Ye mengangguk. Kedua kelompok berkumpul, dan kekuatan ras manusia kecil meningkat pesat, sehingga keamanan 9 prefektur juga meningkat pesat. Di seluruh Gunung Fangchun, manusia kecil yang tak terhitung jumlahnya bergembira, dan ada suasana gembira di mana-mana di dunia ini. Setelah integrasi ini, ras manusia kecil mungkin harus merayakannya sebentar, tapi ini bukanlah akhir, integrasi barat adalah kunci terakhir. Lu Ye tidak berhenti terlalu lama, dia juga masih memikirkan tentang 2 alam utama ras darah. Sesaat kemudian, Lu Ye meninggalkan Gunung Fangchun dan hendak terbang menuju dunia pemurnian darah ketika suara Xiao Jiu terdengar di telinganya. Lu Ye, kenapa kamu tidak memberitahuku tentang hal sebesar itu sebelumnya? Lu Ye berpura-pura menjadi tuli dan bisu. Oh, hal besar apa yang terjadi? Xiao Jiu terkekeh. Lupakan saja jika kamu tidak tahu, lagi pula, aku tidak peduli, aku ingin memakan alam itu, tentu saja yang disebut makan itu tidak memakannya secara harfiah, tapi melahap fondasi alam absolut darah. Hal semacam ini sangat sederhana bagi Xiao Jiu. Dia hanya perlu menempatkan beberapa pilar Tianji di alam absolut darah. Beginilah cara ia menelan fondasi dunia pemurnian darah dan membantu 9 prefektur maju ke dunia besar. Namun, sekarang 9 prefektur telah berkembang pesat, dan jika ia melahap fondasi alam Blood Jue, kecepatan dan efisiensinya tidak lagi sebanding dengan dulu. Makan, Lu Ye tersenyum. Alasan mengapa dia awalnya berpikir untuk membawa kembali alam absolut darah adalah untuk menyediakan makanan untuk Xiao Jiu. Selain itu, prosesnya tidak merepotkan. Jika dia benar-benar perlu mengendalikan alam ini dan kembali, maka dia pasti tidak akan melakukannya. Itu adalah buang-buang waktu. Tetapi dengan bantuan inti Gunung Fangchun di selatan, dia hanya membuat beberapa pengaturan dan membiarkan Blood Jueji datang ke selatan, menghemat waktu dan tenaga. Tentu saja, Lu Ye punya ide lain saat itu, dia ingin tahu apakah sisa tubuh leluhur darah masih bisa disatukan. Hasilnya jelas, dia tidak perlu menyatukan apapun. Tubuh leluhur darah yang tersisa dapat dengan mudah berintegrasi kembali setelah berdekatan satu sama lain. Hasil ini sebenarnya mengejutkan Lu Ye. Tapi leluhur darah adalah orang yang menakutkan dan kuat yang mampu menerobos Gunung Fangchun, meskipun dia telah mati selama beberapa tahun yang tidak diketahui, jiwanya telah hancur total, dan tubuhnya yang rusak masih memiliki kemampuan yang luar biasa, sepertinya tidak menjadi hal yang tidak bisa diterima. Jika ini masalahnya, jika dapat membawa sisa wilayah klan darah, bukankah mungkin untuk melengkapi tubuh leluhur darah? Lu Ye mau tidak mau merasa sedikit terharu. Dia memiliki pengalaman memobilisasi alam absolut darah. Rasanya seperti seluruh alam absolut darah telah berubah menjadi sepotong armor dan disampirkan di tubuhnya. Dia dapat mengendalikan alam absolut darah dengan kekuatannya sendiri. Tingkat serangan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh orang biasa. Seperti inilah alam absolut darah. Jika dia bisa mengendalikan seluruh tubuh leluhur darah, dia tidak bisa membayangkan kemampuan mengerikan seperti apa yang bisa dia gunakan pada saat itu. Leluhur darah adalah eksistensi yang bisa menyaingi harta karun langit berbintang. Kekuatannya jauh melebihi level Lu Ye saat ini, meski hanya mengendalikan tubuh, tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan harta karun biasa. Terlebih lagi, semua ranah klan darah memiliki fondasi yang dalam dan mendalam.
Xiao Jiu dapat melahap fondasi mereka untuk mempromosikan 9 prefektur. Jika semua ranah klan darah lainnya dibawa dan ditelan oleh Xiao Jiu, dapatkah 9 prefektur dipromosikan menjadi alam teratas? Dengan pemikiran ini, Lu Ye sangat tersentuh. Saat dia memikirkan hal ini, Lu Ye tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya. Dia melihat ke satu arah dan mengangkat alisnya. Oh, apakah kamu akhirnya menemukan kesempatan? Petik 2. Lokasi itu adalah tempat di mana Ma Sangxi berlatih dalam pengasingan. Ma Sangxi adalah pelayan darah pertama yang dia taklukkan dan berada di bawah komando Lu Ye. Dia telah mengikuti Lu Ye selama bertahun-tahun, dan dia setia dan setia. Lu Ye selalu merasa bahwa orang ini tidak jauh dari promosi ke Sunshine Realm, tetapi level Jade Moon ke Sunshine Realm tidak mudah untuk ditembus. Jika Anda dapat menembusnya, Anda dapat membuat kemajuan besar, tetapi jika tidak bisa, kamu hanya akan terjebak. Tidak hanya Ma Sangxi yang seperti ini, Xiang Yin dan Suanyu juga berada pada tahap ini, tetapi Ding Beifeng, yang terakhir ia taklukkan, sedikit lebih buruk. Faktanya, Lu Ye selalu berpikir bahwa saudara perempuan Xiang Yin dan Suanyu akan dipromosikan menjadi Sunshine Realm terlebih dahulu karena mereka memiliki pikiran yang sama dan metode kultivasi khusus, yang memberi mereka beberapa keuntungan dalam hal ini. Dia tidak berpikir orang pertama yang mengambil langkah ini adalah Ma Sangxi. 2050. Sepertinya perpaduan alam absolut darah dan alam pemurnian darahlah yang menghasilkan beberapa perubahan luar biasa, yang memberi Ma Sangxi beberapa wawasan, jika tidak, tidak akan ada alasan mengapa waktunya begitu kebetulan. Dibandingkan dengan dua saudara perempuan yang lahir di klan salju, dia adalah klan darah murni, perpaduan dua dunia telah memberinya manfaat yang sangat besar. Lu Ye menjentikkan jarinya, dan dua tetes darah berharga terbang keluar, terbang ke arah Ma Sangxi. Semua darah berharga telah dikonsumsi oleh serangan diam-diam Chang Feng sebelumnya, tapi sekarang jauh lebih mudah untuk memadatkan darah berharga daripada sebelumnya. Tentu saja, Lu Ye dapat memadatkannya lagi setelah sekian lama. Terlebih lagi, ini adalah darah berharga yang tidak terkontaminasi dengan bau buah hitam, dan Ma Sangxi dapat menyerap dan memurnikannya sepenuhnya. Promosi seorang ras darah terutama didasarkan pada pemahaman tentang garis keturunannya sendiri. Dua tetes darah berharga ini dapat membantu Ma Sangxi, membuat kesuciannya menjadi semakin intens setelah dipromosikan menjadi Sunshine Realm. Darah berharga itu mengalir ke arah Ma Sangxi dan dengan cepat diterima olehnya. Segera setelah itu, raungan tertahan datang dari sisi lain, yang terdengar sangat menyakitkan. Namun, baik itu Xiang Yin bersaudara maupun Ding Beifeng, mereka berada di posisi yang berbeda saat ini, memandang posisi Ma Sangxi dengan sangat iri. Sunshine Realm juga merupakan arah upaya mereka. Meskipun para pejuang darah tidak memiliki konfrontasi terbuka, mereka masih agak kompetitif secara diam-diam. Apalagi setelah Lu Ye dipromosikan menjadi Sunshine Realm, kekuatan Jade Moon mereka tidak bisa banyak membantu. Pada saat ini, siapapun yang bisa dipromosikan menjadi Sunshine Realm lebih dulu akan lebih dihargai oleh Lu Ye. Lu Ye sudah lama tidak memberikan darah berharga kepada mereka, karena dalam hal kekuatan sifat suci, para pelayan darah ini lebih kuat dari kebanyakan ras darah Sunshine Realm, dan mereka sudah cukup memadai. Hadiah ini juga untuk memungkinkan Ma Sangxi membuat terobosan promosi yang lebih baik. Setelah menonton sejenak, Xiang Yin menarik Suanyu dan berbalik dan memasuki retret, dengan ekspresi tekad di wajahnya, jelas terstimulasi. Promosi Ma Sangxi adalah sebuah kejutan. 2 hari kemudian, dia terbang ke arah Lu Ye dengan penuh semangat dan membungkuk. Terima kasih telah memenuhi keinginanku, Tuan. Jika anggota ras darah ingin dipromosikan menjadi Sunshine Realm, mereka harus memiliki sifat suci. Dan jika ingin memiliki sifat suci, mereka harus memurnikan darah suci. Tetapi ada begitu banyak anggota suku darah, dan darah suci dibatasi dan dikontrol secara ketat oleh orang-orang teratas, orang biasa tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan darah suci. Alasan mengapa Ma Sangxi memasuki batu kincir besar Yin dan yang saat itu adalah karena dia tidak memiliki harapan untuk mendapatkan darah suci dan ingin menggunakan rangsangan eksternal untuk maju. Hasilnya, dia bertemu Lu Ye di sana dan ditaklukkan olehnya. Hari ini, dia akhirnya mencapai terobosan yang diinginkannya. Dapat dikatakan bahwa tanpa Lu Ye, dia akan tetap menjadi Jade Moon, tanpa harapan untuk terobosan dalam kehidupan ini. Namun sekarang berbeda. Sunshine Realm bukanlah akhir hidupnya, ia masih memiliki potensi untuk melangkah lebih jauh, karena kekuatan kesucian yang diberikan oleh Lu Ye jauh melebihi sinar matahari biasa. Lu Ye mengangkat tangannya dan berkata, "Bangun." "Terima kasih, Tuan." Ma Sangxi segera berdiri, tidak mampu menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. "Aku ingat kamu mengatakan bahwa kamu berasal dari dunia giok darah." Lu Ye bertanya perlahan. Tentu saja Lu Ye bertanya tentang asal-usul Ma Sangxi, tetapi ketika dia bertanya dengan santai dan Ma Sangxi menjawab dengan santai, tidak ada yang mengingatnya. Tentu saja ada alasan mengapa Lu Ye menyebutkannya saat ini. Ya,
Ma Sangsi mengangguk. Saya berasal dari posisi rendahan di dunia giok darah. Jika saya berencana menyerang dunia giok darah, apakah Anda bersedia membantu saya? Ma Sangsi terkejut, lalu berlutut satu lutut lagi, dan berkata dengan suara nyaring. Yang mulia, kemanapun Anda memerintahkan bawahan ini pergi, bawahan ini tidak akan pernah mengecewakan Anda. Petik 2. Selama beberapa waktu terakhir, dia sering berinteraksi dengan Ding Beifeng. Secara alami, dia belajar tentang berbagai pengalaman di alam Blood Joy dari Ding Beifeng. Jadi dia dengan jelas tahu apa yang akan terjadi pada dunia giok darah ketika Lu Ye mengatakan dia akan menyerang dunia giok darah. Dan dia lebih tahu bagaimana menjawab untuk memuaskan Lu Ye. Saat ini, dia bukan lagi ras darah di dunia giok darah, tetapi pelayan darah Lu Ye, dan kehormatan serta aibnya terkait erat dengan Lu Ye. Lu Ye mengangguk puas. Bagus sekali, bersiaplah dan ikut aku keluar dalam beberapa hari. Ya, jawab Ma Sangsi, membungkuk dan melangkah mundur. Lu Ye mendongak dan melihat banyak kultivator telah berangkat dari 9 prefektur, membawa pilar Tianji dan menempatkannya di mana-mana di alam absolut darah, tampak jelas bahwa Xiao Jiu sudah melahap fondasi alam absolut darah. Sebagai perbandingan, fondasi alam absolut darah begitu kuat sehingga bahkan alam Jadekons tidak dapat menandinginya. Setelah fondasi alam absolut darah ditelan, 9 prefektur pasti akan berkembang pesat. Pada saat yang sama, integrasi alam Jadekons juga sedang berlangsung. Dalam beberapa tahun, pasti akan ada perubahan yang menggembirakan di 9 prefektur. Lu Ye kembali ke Gunung Fangchun, menemukan ras manusia kecil Sunshine Realm yang sedang berkumpul, dan memberitahu mereka rencananya. Chen Xuanhai tercengang. Adik laki-laki telah memutuskan untuk mengambil tindakan melawan alam giok darah. Mereka tidak asing dengan alam giok darah. Bahkan jika mereka belum pernah ke sana, mereka pernah mendengarnya. Bagaimanapun, manusia kecil dan suku darah memiliki permusuhan yang besar, mereka selalu mengetahui semua informasi tentang ras darah. Setelah alam absolut darah ditaklukkan beberapa tahun yang lalu, Lu Ye pernah bertanya kepada Sunshine Realm di barat apakah sisi barat akan memasuki galaksi darah dalam perjalanan pulang. Jika demikian, maka penghancuran alam absolut darah dapat dilakukan kembali sepenuhnya. Sayangnya, jawaban yang didapatnya adalah tidak, jadi Lu Ye membatalkan rencana ini. Namun pada pertarungan terakhir dengan Zixuan, ketika Sunshine Realm barat datang membantu, Zhang Kun memberitahu Lu Ye sesuatu secara pribadi, yang berhubungan dengan dunia giok darah, yang membuat Lu Ye cukup tergoda. Namun saat itu, dia belum mengambil keputusan, karena jika dia benar-benar ingin menyerang dunia giok darah, itu akan memakan banyak waktu dan menunda proses integrasi barat. Tapi kalau dilihat sekarang, jika Blood Jade Realm bisa dibawa ke 9 prefektur, pertama, 9 prefektur bisa meningkatkan fondasinya, dan kedua, juga bisa menyempurnakan tubuh leluhur darah, yang ketiga, menyerang klan darah adalah hal yang paling diinginkan oleh ras manusia kecil. Untuk semua alasan ini, meskipun harus meluangkan waktu dan tenaga, itu sepadan. Inilah alasan mengapa Lu Ye mengambil keputusan. Ya, ini adalah kesempatan langka. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, kamu tidak akan mendapatkan kenyamanan sebaik itu. Lu Ye mengangguk. Chen Xuanhai tahu apa yang dia maksud, karena dia juga hadir ketika Zhang Kun dan Lu Ye membicarakan masalah ini. Dia langsung setuju. Adik laki-laki benar, posisi barat sangat bagus sekarang. Jika kita ingin mengambil tindakan terhadap Blood Jade World, maka ini adalah waktu yang tepat. Jika ditunda, aku khawatir ini akan terlambat. Aku akan berangkat besok. Lu Ye telah membuat keputusan. Chen Xuanhai mengangguk. Oke, kami akan bersiaga di sini. Adik laki-laki dapat memanggil kapan saja. Manusia kecil sangat antusias menyerang ras darah. Jika ada ras di dunia yang paling bahagia saat dunia milik ras darah hancur, itu pasti ras manusia kecil. Setelah berdiskusi singkat, Lu Ye segera pergi. Tidak ada yang mengira bahwa beberapa kata ini dapat menentukan masa depan sebuah dunia, dan apa yang menunggu alam giok darah pasti akan menjadi nasib kehancurannya. Setelah meninggalkan Gunung Fangchun, Lu Ye kembali ke Laut Wanxiang, mengambil sejumlah besar batu giok spiritual dan ramuan spiritual. Perjalanannya panjang dan memakan waktu lama, jadi mereka harus membawa beberapa batu giok spiritual dan ramuan sehingga dapat digunakan untuk berlatih kapan saja tanpa membuang waktu. Keesokan harinya, Lu Ye muncul lagi di Gunung Fangchun, hanya ada satu orang yang menemaninya, yaitu Ma Sangsi. Di atas lingkaran teleportasi besar, tuan dan pelayan berdiri dengan tenang. Lu Ye menutup matanya dan berkonsentrasi menggunakan kenyamanan menjadi penguasa Gunung Fangchun untuk memobilisasi kekuatan lingkaran sihir. Saat berikutnya, cahaya menyelimutinya. Saat cahayanya menghilang, Lu Ye dan Ma Sangsi telah menghilang. Di sisi lain, di Gunung Fangchun bagian barat, tuan dan pelayan muncul. Di samping lingkaran sihir, 6 sosok berdiri, dan mereka adalah 6 Sunshine Realm dari barat. Zhang Kun, Wang Xiong, Luo Zhen, Ran Dongsheng, Ran Qiuye, Li Waning.
Di antara ketiga bagian Gunung Fangchun, bagian barat memiliki sunshine paling banyak, dan bagian timur paling sedikit. Hal ini sepertinya berkaitan dengan luas wilayah masing-masing Gunung Fangchun, karena jika dibandingkan, wilayah bagian barat hampir 2 kali lebih besar dari bagian timur. Ketika Gunung Fangchun dipecah, tidak terbagi rata menjadi 3 bagian. Di antara keenam sunshine realm ini, Randongseng dan Ranqiuye merupakan 2 bersaudara. Hal ini sebenarnya jarang terjadi pada level ini, karena kelahiran sunshine realm tidaklah mudah. Kemungkinan 2 kultivator yang merupakan saudara bisa sekaligus dipromosikan menjadi Sunshine Realm sangat kecil. Adapun 6 Sunshine Realm, Lu Ye telah bertemu semuanya kecuali Li Waning. Dalam pertempuran sebelumnya dengan Zixuan, mereka berlima pergi membantu, dan hanya Li Waning yang tertinggal. Hahaha, adik muda Lu, kamu di sini. Kami orang-orang tua sangat menantikannya. Zhang Kun tertawa dan menyapanya. Wen Qiong juga berkata, adik laki-laki, jika kamu tidak datang, kami akan datang ke timur untuk mengundangmu. Lu Ye menangkupkan tinjunya dan berkata, aku minta maaf, saudara-saudari, atas keterlambatannya. Ranqiuye adalah seorang wanita yang tampaknya sangat intelektual. Dia membuka mulutnya dan berkata, adik laki-laki telah datang dari jauh. Kami telah menyiapkan jamuan makan sederhana. Adik laki-laki, silakan. Lu Ye berkata, kita semua satu keluarga. Kakak perempuan, tidak perlu sopan. Mari kita bicara bisnis dulu. Setelah selesai, kita akan merayakannya. Tidak akan terlambat. Petik 2. Lou Zhen segera mengangguk dan berkata, kalau begitu, mari kita mulai bisnis dulu. Dengan mengatakan itu, dia mengeluarkan benda berbentuk bola. Segera setelah kekuatan sihir diaktifkan, sebuah pola ilusi muncul di depan semua orang, yang tampak seperti miniatur langit berbintang. Lou Zhen mengangkat tangannya, dan titik cahaya segera muncul pada pola ilusi. Adik laki-laki, tolong lihat, disinilah kita sekarang. Dia kemudian menunjuk ke tempat lain. Disinilah jalur serangga berada. Lu Ye melihat dengan saksama dan segera mengerti. Sepertinya kita tidak terlalu jauh dari jalur serangga sekarang. Menurut kecepatan saat ini, jika kita mengubah arah dan bergegas, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai? Sekitar 3 bulan. Itu sebenarnya tidak terlalu jauh. Ya, jadi peluangnya jarang. Kami juga telah memverifikasi dan mengeksplorasi dalam banyak hal sebelum kami memutuskan bahwa ini adalah peluang. Namun, tanpa bantuan adik laki-laki, itu benar-benar mustahil untuk dicapai. Saya mengerti. Dari rute sisi barat memang tidak akan melewati alam klan darah tertentu. Dengan cara ini, akan sulit untuk menciptakan kembali adegan penyerangan terhadap alam klan darah, karena bagian selatan melewati galaksi klan darah. Namun jika Gunung Fangchun di sebelah barat dibiarkan melewati terowongan cacing, ada kemungkinan galaksi yang terhubung dengan terowongan cacing itu berdekatan dengan galaksi giok darah.